Ya, Buka, buka. apa? Buka, buka. Mulai, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 17 ingin mengerjakan eh, ujian tengah semester kecerdasan buatan dari kelas C yang saya sendiri, Fajar Febriano Atmosa dengan NIM 2024 31164 dan rekan saya. Hamam Zudi Anwar dengan NIM 202431171. Oke, kami di sini akan membuat tentang itu ya, pas smartwatch ya. Ya, untuk apa? Untuk menuntaskan tugas UTS ini. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Ya, langsung saja di. Gua buka Teams dulu bentar. Kan, saya juga soal. Hmm. Di ini tugasnya satu aja. Nah, udah. Udah tinggal baca ya. Gimana? Udah saya tinggal baca aja, tinggal 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 jelasin video aja ini. Oke. eh di sini yang pertama yaitu tentang Apple Watch seri 9. Di spesifikasinya yaitu ada AI yang chipnya 9 9 chip atau Nauri Engine dan Alpha Detection Activity Regulation Health Prediction. Sensornya itu PPG Heart Rate Sensor, terus ECG sensor, eke- Accelerometer High G, terus Gyroscope SP02 sensor dan Prometer serta Ambient Light Sensor. Terus buat buat aktuatornya yaitu Taptic Engine yaitu getaran presisi OLED display speaker. Lanjut lagi deh. Nah, yaitu pace-nya yaitu performance, yaitu akurasi. Bisa di zoom lagi nggak, Dik? Di zoom dikit, di zoom dikit, di zoom kejauhan, Cok. Nah, yaitu performanya yaitu akurasi deteksi kesehatan tinggi. Yang kedua yaitu respon cepat notifikasi dan kondisi darurat. Yang kedua yaitu environment pengguna harian, indoor dan outdoor. Yang kedua yaitu aktivitas olahraga, tidur dan bekerja. Aktuator, aktuator getaran atau peringatan jatuh. Yang kedua yaitu tampilan visual, data kesehatan dan audio. Alarm yaitu berupa alarm dan notifikasi. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu sensor. Sensornya berupa yaitu sensor biologis, yaitu isinya BPG, ECG, dan SpO2. Yang kedua yaitu sensor getar, yaitu berupa accelerometer, gyro. Yang ketiga yaitu sensor lingkungan, yaitu berupa barometer dan cahaya. Terus untuk Samsung Galaxy Watch 6 spesifikasinya dan AI-nya yaitu bioactive sensor. Yang kedua AI sleep counting dan tracking. Sensornya yaitu PPG PPG, ECG, BIA atau bioactive sensor. Yang kedua yaitu accelerometer. Yang ketiga itu grip curve. Yang keempat barometer. Yang kelima yaitu skin temperatur sensor. Ya, aktuatornya yaitu berupa vibration motor, AMOLED display, speaker dan mikrofon.
Nah, PIS-nya yaitu performanya, monitoring kesehatan, terus analisis tidur, komposisi tubuh. Yang kedua itu environmentnya yaitu aktivitas harian dan olahraga, kondisi indoor dan outdoor. Yang ketiga yaitu aktuatornya, getaran notifikasi, output suara, dan tampilan. Yang keempat yaitu sensornya yaitu sensor biologis yang berisi PPG, ECG, dan BAA. Yang kedua itu sensor getar dan sensor suhu tubuh. Nah, berikutnya yaitu Garmin Fune 3. Spesifikasi dan AI-nya yaitu fokus pada olahraga, AI training, yang terus sensornya yaitu GPS, heart rate sensor, pulse ox, accelerometer, gyroscope, kompas, dan altimeter. Ya, yang berikutnya itu aktuatornya berupa vibration arc, AMOLED display, audio, prompts. Terus untuk piece-nya yaitu performanya, akurasi tracking olahraga tinggi, analisis, performa atlet. Environment-nya outdoor, khususnya untuk lari, hiking, dan dan chilling. Yang ketiga yaitu aktuatornya, getaran peringatan dan visual data aktivitas. Sensor yang dimilikinya yaitu GPS dan lokasi, sensor fisiologis, sensor getar dan arah. Gerak. Habis. Oh, masih ada. Itu lanjut. Oh, nomor 2 nanti. Saya ada 2 lagi nih, tinggal Oke. nomor 4 sama nomor 5. Nah, berikutnya Huawei Watch GT4. Huawei Watch GT4. Verifikasi dan AI-nya, terusin AI monitoring, pulse sleep analysis. Sensornya itu berupa heart rate sensor, SpO2 sensor, accelerometer, gyroscope, geometrik sensor, bara dan dan barometer. Aktuali- Aktuatornya itu vibration, AMOLED display, dan speaker. Bisnya performance yaitu eh, efisiensi baterai dan monitoring stabil. Terus environment-nya penggunaan harian dan olahraga ringan. Aktuatornya notifikasi, getar, dan visual. Sensornya sensor kesehatan, sensor orientasi, dan lingkungan. Nah, berikutnya Fitbit Sense 2. Spesifikasi AI-nya itu fokus stres dan mental health. AI-nya yaitu AI stress direction. Sensornya yaitu ADI sensor atau stress, terus PPG, heart rate, skin temperature, SpO2, terus accelerometer. Nah, aktuatornya itu vibration, OLED display, notifikasi sistem. Base-nya yaitu berupa performance, yaitu akurasi, deteksi stres dan emosi, environment, environment-nya itu yaitu aktivitas sehari-hari, kerja dan tidur. Terus aktuatornya getaran ringan stres, tampilan insight kesehatan. Sensornya itu berupa sensor stres atau ADA, sensor biologis dan sensor gerak. Nah, tadi itu apa contoh-contoh
5 produk kan kita mengambil produknya itu produk smartwatch beserta AI-nya. Nah, produknya sendiri ada Apple Watch Series 9, ini tampilan produknya. Terus ada Samsung Galaxy Watch 6, ini tampilan produknya seperti ini. Selanjutnya ada Garmin Venue 3, tampilan produknya seperti ini. Dan juga Huawei Watch GT4, tampilannya seperti ini. Dan Fitbit Sense 2, tampilannya seperti ini. Nah, kesimpulannya, menurut struktur intelijen agen, semua smartwatch ini bisa dianggap sebagai memiliki sensor, juga ada AI processing, terus melakukan decision, dan juga ada aktuator atau ininya penggeraknya gitu. Jadi insight-nya semuanya itu ada sensor, input data real time, AI untuk pengolahnya seperti machine learning dan juga aktuator untuk output ke usernya. Ini memenuhi konsep agen dalam kecerdasan buatan atau PS-nya sudah lengkap. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 untuk yang soal nomor yang A-nya sendiri, karena kita adalah kelompok 17 dari kelas C, maka titik awalnya itu sama, yaitu kampus ITPLN, dengan tujuan akhirnya adalah Majestic Market. Terus untuk nomor 2 yang B, kita untuk moda transportasinya memilih berupa sarana darat, berupa kereta komuter lain ataupun KRL. Nah, untuk node dan jaraknya sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Untuk satuannya kilometer perkiraan realistis Jakarta. Sama jarak dari ITPLN ke Palmerah itu jaraknya 6 kilo, ITPLN ke Grogol jaraknya 5 kilo, Grogol ke Duri jaraknya 4 kilo, Duri ke Tanah Abang jaraknya 3 kilo, Palmerah ke Tanah Abang jaraknya 2 kilo, Tanah Abang ke Sudirman jaraknya 3 kilo, Sudirman ke Manggarai jaraknya 4 kilo, Tanah Abang ke Kebayoran 6 kilo, Manggarai ke Kebayoran 7 kilo, Kebayoran ke Majestic 2 kilo. Terus ada heuristik atau estimasi jarak ke Majestic Marketnya. Untuk ITPLN sendiri ada 12, Grogol 10, Duri 8, Palmerah 9, Tanah Abang 6, Sudirman 7, Manggarai 5, Kebayoran 2, dan juga Majestic 0. Karena kenapa 0? Karena adalah ini Majestic adalah titik tujuan. Nah, untuk diagram grafnya kurang lebih seperti ini. Pertama di TPLN, terus ada Grogol, Palmerah, Duri, Tanah Abang, Kebayoran, Sudirman, Manggarai, dan juga tujuan akhirnya Majestic Market. Nah, ini untuk keterangan warnanya ada di kotak sebelah kanan ini. Nah, ini untuk tabel jaraknya ya seperti tadi. Dari tabel merah 6 kilo dan seterusnya, dan juga ada tabel heuristiknya. Nah, heuristik sendiri adalah estimasi jarak lurus perkiraan menuju tujuan. Nah, ini visual rutenya menurut peta Jakarta. Jadi, startnya kita dari sini, ITPLN Jakarta Barat. Untuk finishnya adalah Majestic Market yang berada di Jakarta Selatan. Kurang lebih ini untuk keterangan rutenya, ada di pojok kiri kotak sebelah kiri, kotak pojok kiri ini ada ini. Nah, bisa dibaca seperti ini, kayak rute optimalnya ada di garis yang warna biru dan oranye. Terus ada rute alternatifnya yang warna hijau. Terus ada rute alternatif juga yang warna ungu via Sudirman Manggarai, dan juga ada logo untuk stasiun KRL-nya, dan juga ini untuk pin warna hijau untuk start dan pin warna merah untuk lokasi tujuan. Nah, ini yang untuk soal nomor 2 yang C itu untuk diagram tree. Nah, dari diagram tree yang dari peta titik awal dan juga wilayah tujuannya dijadikan not kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada diagram tree sederhana, kurang lebih tampilan seperti ini. Ada ITPLN, Palmerah, Tanah Abang, Sudirman, Manggarai, Kebayoran. Dan ada Kebayoran Majestic, juga ada Grogol, Duri, dan Tanah Abang. Nah, kemudian ada diagram tree dengan tampilan seperti flowchart kurang lebih seperti ini. Ada ITPLN, Palmerah, Grogol, rute Palmerah dari Palmerah Tanah Abang ada cabang Sudirman dan juga cabang Kebayoran, Kebayoran menuju ke Majestic Market. Selanjutnya ada Grogol menuju Duri, Duri menuju Tanah Abang, dan dari Tanah Abang ada 2 cabang, yaitu menuju Sudirman dan juga Kebayoran. Untuk G sendiri adalah jarak dari start ke node. Terus ada H-nya itu adalah heuristik, node ke goal, dan juga ada F itu adalah hasil dari penjumlahan G dan N. Nah, visualnya tadi seperti ini, seperti yang di gambar sebelumnya masih sama. Visualnya kurang lebih seperti ini. Startnya dari sini, finish dari sini dengan rute-rute stasiun yang kita lewatinya seperti ini. Nah,
Jadi untuk soal nomor 2D-nya itu kami menggunakan perhitungan manualnya itu menggunakan metode Astar ya. Jadi rumusnya sendiri untuk mencari F itu adalah untuk ditambahkan dari G dan H. Nah, untuk langkah perhitungannya kurang lebih seperti ini. Pertama dari ITPLN. Dari ITPLN kan ada dua cabang. Yang pertama menuju Grogol dan juga Palmerah. Nah, karena hasilnya sama untuk F-15, maka kita bisa mengeksplorasi keduanya. Terus kita kan karena kita menggunakan Astar, jadi kita langsung mencari rute yang paling optimal. Dari dua tadi kita coba dari Palmerah itu terus menuju ke Tanah Abang. Dari untuk G-nya 8, hanya 6, hasilnya F-14. Ini lebih kecil dibandingkan dari ITPLN-nya kalau lewat Grogol. Selanjutnya dari Tanah Abang kita lanjut ke Kebayoran ataupun Sudirman. Kita cek dari dua rute ini. Untuk Kebayorannya itu hasilnya 16, untuk Sudirman hasilnya 18. Jadi kita pilih yang rute Kebayoran. Selanjutnya dari Kebayoran langsung ke Majestic. Nah, ini langsung ke tujuan akhir kita nih. Jadi langsung ketemu dari Kebayoran ke Majestic itu hasilnya 16. Nah, hasilnya 16 itu goal. Jadi rute paling optimal itu adalah kalau menurut metode Astar itu dari ITPLN terus menuju Palmerah, menuju Tanah Abang, terus menuju ke Kebayoran, lalu menuju ke Majestic. Total estimasi jaraknya itu ada 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, kurang lebih jaraknya hasil akhir itu 16 meter. Nah, ini adalah rute paling efektif ya menurut metode Astar dibandingkan rute alternatif yang lain. Kalau rute via Grogol itu ada dari ITPLN ke Grogol, Duri, Tanah Abang, Kebayoran, terus Majestic. Totalnya itu ada 5 plus 2 plus 3 plus 6 plus 2, totalnya ada 20 kilo. Terus juga ada rute alternatif via Sudirman, itu ITPLN, Palmerah, Tanah Abang, Sudirman, Manggarai, Kebayoran, Majestic. Itu totalnya ada 6 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 2. Nah, ini hasil lebih ngawur lagi nih, lebih jauh lagi ya. Totalnya ada 24 km. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya untuk rute optimal metode Astar itu ada dari TPLN, Palmerah, Tanah Abang, Kebayoran, Majestic, dan total jaraknya itu ada 16. Nah, ini untuk kode mencari rutenya saya menggunakan Python di Ntar mungkin saya bisa stop sharing boardnya dulu. Nah, untuk kodenya sendiri saya menggunakan Python di IDE-nya menggunakan Jupyter kurang lebih seperti ini ya. Saya menggunakan library apa ini? Hi hi heap h apa h e a p k di sini. Terus ini ada graph ya. Graph ini untuk menyimpan ininya. Ini untuk G dan F-nya tadi untuk menyimpan jaraknya. Jadi TPLN Palmerah itu ada 6, Grogol 5, dari Palmerah ke Tanah Abang 2, Grogol ke Duri 4, Duri ke Tanah Abang 3, dan juga lain-lainnya. Dan untuk yang terakhir itu ada Majestic, yang mana Majestic ini 0. Terus ada heuristiknya untuk PITPLN ada 12, Palmerah 9, Grogol 10, Duri 8, Tanah Abang 6, Sudirman 7, Manggarai 5, Kebayoran 2, Majestic 0. Nah, ini tuh kita terus ada algoritma untuk menghitungnya, untuk mencarinya itu ada seperti ini. Ada def star, nih kita menggunakan fungsinya star, terus ada start dan goal, terus ada sini seperti ini kita menggunakan looping while, terus menggunakan ini library happy tadi ada fungsi pop tadi untuk mencarinya, terus kita bikin variable path. Nah, ada mungkin kodenya seperti ini. Nah, untuk akhirnya mungkin nanti akan seperti ini. Ulang. Ntar. Ulang. Ya, run dari atas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Pertama kita kunjungi TPLN. Nah, TPLN ini masih 0 karena ini adalah titik awal. Terus kita menuju ke Grogol, hasilnya ada 15. Terus ada Palmerah, hasilnya ada 16. Terus dari itu kita kunjungi Tanah Abang, hasilnya 14. Terus kita kunjungi Kebayoran, hasilnya 16. Terus kita sampai di tujuan akhir yaitu Majestic.
Nah, dengan hasil akhirnya jarak akhirnya itu 16. Nah, hasil akhirnya rute terbaiknya menurut metode ASTA sendiri ada itu PLN, Palmerah, Tanah Abang, Kebayoran, Majestic. Kalau jaraknya sendiri ada 16 kilometer. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Silahkan ditutup. Oke, kami dari kelompok 17 mungkin cukup sekian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itunya apa sih? Recordnya matiin dulu.